Memasuki berita yang pertama, pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara kini sedang diterpa kabar tak sedap. Pasalnya, ada oknum guru selaku tenaga pengajar ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan saat ini sudah dilakukan penahanan. Ditetapkannya BJ sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan karena diduga memanipulasi absen bahkan dengan cara memaksa. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Iwan Catur Karyawan SH pada Selasa 31 Agustus 2021 mengatakan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Terkait penetapan tersangka oknum guru ini merupakan temuan dari kejaksaan sendiri yang kemudian kita tindak lanjuti dengan proses penanganan perkara sampai di tahap penyidikan sampai akhirnya kita tetapkan sebagai tersangka. Itu inisialnya BJ, dia pengajar di SDN Sampirang 1 Kecamatan Teweh Timur. Adapun yang disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 2 dan pasal 3 dengan modus tersangka ini tidak pernah ngajar sama sekali, tidak pernah melaksanakan kewajiban sama sekali, namun tersangka ini tetap mengambil gaji dan tunjangan daerahnya, insentif daerah. Bahkan sudah dinasihati secara struktural ya, dari dinas, kemudian dari kecamatan, tetap saja tidak menjalankan tugasnya. Bahkan untuk absen-absen yang terkait dengan pemberian tunjangan insentif daerah, dari keterangan fakta penyidikan yang ada, tersangka ini mengancam kepala sekolah, bahkan dari UPT kecamatan untuk meloloskan absen dia, sehingga tersangka ini tidak berhak menurut kami untuk menerima gaji tersebut karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Dalam hal ini kerugian negara yang ada itu berdasarkan perhitungan auditor dari inspektorat dari tahun 2017 sampai dengan 2020 itu sebesar 319 juta. Untuk saat ini Pak, ya oknum sudah diperiksa berapa kali? Sudah semenjak kita tetapkan tersangka, segera kita lakukan pemeriksaan pertama kali pada waktu itu, dan yang terakhir pada tanggal 27 Agustus kemarin kita periksa, sekaligus kita lakukan penahanan terhadap tersangka. Oh, sudah tahan Pak ya? Iya, kita titipkan di Lapas Muara Teweh. Oke. Mungkin nanti paling lama 2 minggu ke depan sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor. BJ yang merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sampirang Kecamatan Teweh Timur absen mengajar selama 5 tahun atau sejak tahun 2017, namun tetap menerima gaji. Selain gaji juga mendapat insentif dan tunjangan, dan alasannya tidak mengajar karena letaknya jauh. Atas perbuatan tersangka, lanjut Iwan, negara dirugikan sekitar 319 juta. Tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 dengan hukuman di atas 10 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Barito Utara, Ardiansyah mengatakan, pihaknya pernah diminta untuk memberikan keterangan mengenai kasus ini oleh pihak kejaksaan. Namun hal tersebut batal karena dirinya masih belum mengetahui permasalahan ini. Apalagi dirinya menjabat sebagai kabid hanya pada Februari 2021. Baik, terkait dengan masalah pemberhentian atas nama bijuri ya. Jadi salah satu guru di SDN 1 Sampirang, bidang dikdas sebenarnya bukan berada di tupoksi itu, karena khusus untuk pegawai negeri guru itu dibawahi oleh bidang pembinaan ketenagaan. Jadi bidang pembinaan ketenagaan adalah khusus untuk membina masalah guru-guru terkait dengan mutasi, promosi, kemudian sanksi yang diberikan oleh dinas atau pemerintah daerah itu dilakukan di pembinaan ketenagaan. Jadi terkait itu kami di bidang dikdas hanya
tupoksi kami berada dalam kegiatan proses belajar mengajar, kurikulum sekolah, sarana prasarana yang harus kami sediakan, kemudian penyediaan dana BOS pusat maupun BOS daerah, termasuk juga masalah PIP program Indonesia Pintar itu berada di tupoksi di bidang Dikdas. Yang sekarang juga ada program sekolah penggerak juga berada di bidang Dikdas. Terkait dengan masalah ketenagaan, masalah guru, masalah kegiatan atau apapun yang terkait dengan guru itu berada di bidang ketenagaan. Sementara itu, penasihat hukum tersangka Robi Cahyadi MH mengatakan pihaknya akan mengikuti proses kasus ini. Terkait sangkaan tetap menerima gaji, Robi menjelaskan kliennya masih berstatus pegawai negeri dan artinya masih memiliki hak untuk menerima gaji. Saya sebagai penasihat hukumnya menyampaikan bahwa klien kami siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh kejaksaan, dan Bapak BJ sangat kooperatif. Beliau menjawab pertanyaan dengan jujur dan sangat baik. Beliau juga tidak pernah datang ketika dipanggil, dan kemarin memang beliau sudah ditahan di Lapas kelas 2B Muara Tewe. Terkait perkara ini dapat kami sampaikan bahwa kami mendampingi Bapak BJ. Sebenarnya beliau sudah diberhentikan dari PNS sejak April 2021. Di saat ini beliau sudah bukan PNS. Pada saat kejadian yang sekarang dipersoalkan, yaitu gaji beliau selama 2016 sampai 2020, memang posisinya masih sebagai PNS. Kami akan melihat lagi berkas-berkas perkara ini dan mempelajari serta mentelaah kronologis dari kejadian ini sehingga beliau dapat sampai terjerat masalah ini. Dan memang beliau kadang-kadang hadir katanya saat pemeriksaan, makanya kita juga akan melihat lagi karena ada absen-absen, itu perlu kita lihat, dan dasar-dasar pembayaran gaji beliau selama 2016 sampai 2020. Kami juga akan melihat kondisi sekolahnya seperti apa, karena di situ hanya ada 2 guru di dalam satu sekolah itu, yaitu Pak W selaku kepala sekolah dan Pak BJ selaku guru. Jadi 2 guru dan 1 honorer. Dan sekolah ini sudah dipindah sejak 2020, sudah dipindah ke tempat yang baru, yakni kantor balai desa. Jadi meminjam kantor balai desa karena bangunan yang lama itu sudah tidak representatif lagi. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.